Semuanya saya belum. Belum Brian. Bang Inu ambil ya. Lagi-lagi jadi Brian di sini sebagai produser ya. Oke. Brian. lagi-lagi jadi produser nih. Mungkin perbedaannya seperti apa, dan tadi sempat ikut ngulik juga. Mungkin bagaimana, kenapa Sebenarnya gitu tertarik? ini pertama kali banget aku ditawarkan sebagai produser di sini. Ini project hampir 2 tahun. Pertama kali ditawarkan aku ingat di Madinah pas aku umroh bareng keluarga mereka. Jadi itu tawaran pertama kali. Jadi sebelum Turkey, sebelum yang sebelumnya, ini paling pertama. Ini benar. Dan ini bedanya itu adalah ini aku baru ikut terlibat kreatif dari nol. Dari story, plot, everything, dari research, dari scene plot, drafting, pemilihan pemain. Jadi aku benar-benar alhamdulillah banget dikasih pengalaman untuk benar-benar mengerti what goes behind pembuatan film. Jujur, pusing. Tapi syukurnya sangat bersyukur didampingi sama orang-orang yang saya kenal sebagai keluarga kayak Uma, Juliani, Frey dan lain-lain, dan tim Pareka dan lain yang udah kenal. Aku sih nggak kebayang sih kalau aku mendapatkan peran sebagai produser atau produser kreatif ini bukan sama mereka. Artinya Nyaman nggak? jadi kapok apa gimana Brian? Balik Apa? layar jadi nyaman atau Kalau jadi akhirnya mundur nih ya, Iya, nggak. jadi balik layar. Jujur pasti namanya kerjaan apapun pasti ada pusingnya, tapi nagih. Karena pada akhir pas lihat hasilnya, kan aku udah lihat hasilnya juga, itu oke. Jadi rasa pusing-pusing kemarin ini nih for this gitu. Yang bisa saatnya sebagai pemain, tapi di sini juga oke, ada pertanyaan pemain apa, saya coba ini wadahi. Kebutuhan pemain juga apa, saya coba wadahi. Banyak hal, tapi it's something really gifting banget. Pas lihat hasilnya dan mudah-mudahan ntar kalian suka juga pas nonton. Brian boleh dikasih contoh nggak sih, satu seperti apa sih kayak keribetannya sebagai Produser eksekutif. Oke, kalau sebagai pemain aku fokus ke diri karakter aku sama orang di sekitar aku. Tapi kalau sebagai produser kreatif juga ada research yang kita harus benar-benar tanggung jawabkan, apalagi kayak kasus ALS ini kan lumayan asing buat banyak orang. Gimana cara kita mencari tahu data dan edukasi ini, tapi kita masukin dalam bentuk skrip, tapi juga harus tidak menggurui, itu salah satunya. Bentukan kreatif secara set, baju, itu juga. Oke, cast ini cocok nggak sama cast ini, teman-temannya ini cocok nggak sama cast ini. Jadi ya apa aja yang ada di filmnya ya saya lumayan terlibat di dalamnya gitu. Ya semua di sinema aku tuh yang aku suka banget, penulis bukan hanya fokus sama penulisan doang, tapi semua orang tuh ikutan gitu. Dan ya feedback itu banyak diskusi sampai pagi dan lain, ini mau dibawa kemana. Itu sih yang lumayan pusing tapi fun. Karena mungkin aku masih di umur aku sekarang ya, tapi aku ngerti kenapa orang bisa melakukan ini sampai mereka udah umur berapa, karena it's like adrenaline rush. Apalagi pas kita udah di set, terus pas di set lihat hasilnya jadi, itu udah kayak wow. Apalagi aku pertama kali mulai percaya sama project itu adalah pas kita big reading. Mungkin ada beberapa kali lihat yang kita putih-putih mereka mulai reading, kita bilang this will be something. Karena ketulusan semua pemainnya itu kelihatan tulus, semua pemain, tim, kru itu udah kelihatan dari awal. Itu bisa dibilang kamu bekerja sama maksudnya dengan Prilly dan Uma yang mungkin sama dulu pemainnya, maksudnya Yeah. ada untuk berantem atau adu Pasti argumen ada cekcok, pasti argumen. Argumentasi itu bukan hal yang negatif ya. Yeah. Debat bukan hal yang negatif. Itu hal yang bagus malah. Malah aku suka kalau orang itu kita bisa berkomunikasi dan selesaikan di sana gitu. Karena pada akhirnya emang pasti berargumen. Nih yang tadi sempat Kak Nirina ngomong, 2 kepala dalam pernikahan jadi satu aja ribetnya minta ampun. Ini banyak departemen, banyak kebutuhan, ada departemen art, wardrobe, makeup, penyutradaraan, ada departemen financial, semua itu semua digabungin. Kita harus cari solusi dalam waktu yang cepat karena mau syuting. Tapi emang tim yang dibentuk sama Cinemax tuh emang semuanya udah berasa kayak keluarga dan nyaman. Jadi kalau ada argumen tipis itu kita anggap sebagai argumen, nggak ada baper-baper. Mungkin yang paling kritis atau yang paling sering berargumen sama Brian siapa, Prilly atau Umay? Umay, Pareka, Astrada kita, Bariri, Leon, semua. Kalau sini ada orang yang syuting, ada namanya syuting tuh nggak ada namanya nggak argumen. Diskusi debat tuh pasti ada. Dari aku pemain pun baca skrip kayak nggak mungkin ngomong kayak gini deh, itu aja pasti ada. Tiba-tiba pemain kita ngasih tau ini kayak gini ya, ini kayaknya lebih enak. Oke, kita coba cari jalan tengahnya ya, pasti ada. Berarti nggak ada baper ya, ada maksudnya Nggak ada baper, kita bapernya pasti bayar aja udah. Ngapain baper di luar nggak dibayar, ngapain? Nggak soalnya.
Pelajarannya apa sih yang diambil dengan kamu berada di belakang layar ini? Jadi lebih menghargai dan respect sama orang di belakang layar sih. Emang dari dulu nggak pernah mesti ngerasa nganggap kecil ya. Tapi trust me, kayak sebagai pemain kita datang pas mereka udah set semuanya. Kita pulang mereka harus tetap repacking semua, bungkus semuanya. Stres, aku kira aku sebagai pemain stres, iya stres secara emosional iya, karena emosi kan pada deliver kan pemain sama director. Tapi teknis, tiba-tiba hujan, ini gimana plan B-nya gimana? Astrada yang selama ini kita kayak tanya-tanya, aku tahu seperti di kepala mereka pengen teriak. Ya. Tapi jadi sekarang aku bisa pelajarannya emang buat film tuh banyak blood, sweat, and tears, tapi kita semua tuh emang niatnya sama buat film yang baik dan menyentuh orang-orang. Sibuknya double-double nggak dibandingkan sebagai seorang aktor? Yes, yes, aku bisa bilang yes. Jadi yes. which one give your Which one I would choose? satisfaction there? Different satisfaction. Satisfaction itu sangat beda. Kalau ini sebagai produser tuh lebih satisfaction dari nol banget kan. Kayak melahirkan kayak bayi gitu dilahirkan gitu, kayak pelan-pelan kecil. Tapi kalau dari acting kan kita udah ada dikasih nih karakter kamu namanya ini, bentuknya gini. Kalau ini kan nggak ada. Eksekutif produser itu beda. Itu ada masuk kreatif sama marketing dan lain-lain ada, tapi nggak seterlibat di sini. Ya, dan aku sangat bersyukur terlibat di sini ngelakuin. Berarti bisa dibilang next level dari seorang Brian di bidang ini gitu, khususnya seni peran. You never know. Let's see where it goes. Aku nggak pernah planning, tapi jujur aku sangat bersyukur buat ini. Dan mudah-mudahan ntar kalian pas nonton Hanya Namamu dan Doaku, ntar kalian juga suka. Oke, sip.